Karl adalah siluman singa yang dikenal ketus dan tidak takut pada apapun. Namun, satu-satunya hal yang membuatnya takut adalah melihat adiknya terluka. Begitu melihat adiknya memakan tumbuhan beracun, Karl segera memanggil dokter. Namun, Bertie ternyata tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan. Hanya saja, Karl khawatir dengan kondisi adiknya. Dokter itu mengiyakan dengan mata berkaca-kaca. Setelah seseorang terkena racun, biasanya gejalanya terlihat dari perubahan warna lidah. Namun, tidak ada perubahan warna pada lidah Bertie. Setelah Bertie menjulurkan lidahnya, jelas tidak ada jejak racun. Bertie pun melompat dari atas batu dengan gembira. Apa kamu sudah melihatnya? Tumbuhan ini bisa dimakan. Karl merenung sejenak. Namun, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan situasi saat ini. Para pengawal buru-buru menjawab, itu pasti karena siluman tupai memiliki kemampuan untuk mencerna umbi-umbian. Bertie pun menjelaskan, biasanya, orang-orang akan memotong batangnya sebelum memakan buahnya. Tetapi sebenarnya batang adalah penawar racun umbi. Sebenarnya kebenaran tentang tumbuhan ini akan diketahui 2 tahun lagi. Penyebabnya adalah ada seseorang yang memakan buah ini untuk bunuh diri. Namun anehnya, dia baik-baik saja. Para pengawal baru pertama kali mendengarnya, jadi mereka tidak berani mencobanya. Namun, Karl langsung mengambil satu umbi dan memakannya begitu saja. Dia membuktikan bahwa dia percaya pada ucapan adiknya. Para pengawal terkejut dan panik melihatnya. Mereka tidak menyangka Karl akan baik-baik saja. Para pengawal terharu, karena Karl rela berkorban untuk memastikan ucapan Bertie. Semua orang pun mulai mencobanya. Setelah makan umbi, mereka sadar mereka hanya merasa kenyang dan tidak keracunan. Bertie pun langsung memberi usulan. Kita bisa mengatasi krisis pangan dengan umbi yang tumbuh di mana-mana. Jika Bertie berhasil membuktikan kemampuannya, ayahnya pasti akan mengizinkannya tinggal di sini sampai dewasa. Berbeda dengan kegembiraan semua orang, Gerald justru tampak murung. Gawat, jika masalahnya bisa selesai secepat ini, bagaimana cara melaporkannya ke sana? Sementara itu, tentara yang berada di barak mulai merasa tidak enak badan karena kelaparan. Tiba-tiba sebuah kereta pengangkut barang datang, disertai surat dari Bertie. Leonhard tidak sabar untuk membaca surat dari putrinya. Bertie menjelaskan tentang buah iblis alias umbi. Namun, gaya penulisan surat putrinya membuat Leonhard tidak berdaya. Dari mana dia belajar menulis seperti ini? Namun, kegaduhan di luar barak menyadarkannya. Begitu melihat gerobak berisi umbi yang dikira beracun, wajah para tentara menjadi pucat. Mereka mengira akan mati karena diare, bukan karena berperang. Namun, makanan ini adalah kiriman dari putrinya. Jadi Leonhard tidak ragu untuk mengambilnya dan memakannya di depan semua orang yang berteriak padanya. Begitu melihat pemimpin mereka tampak sehat setelah memakannya, para tentara ini seketika merasa lega. Kemudian, Leonhard kembali ke tenda dan berpikir sambil melihat surat dari putrinya. Dia membayangkan betapa menggemaskan putrinya saat menulis surat ini. Rasa rindu terhadap putrinya makin kuat. Sementara itu, Karl memberi penghargaan pada Bertie yang telah bekerja keras. Dia menggendong adik kesayangannya ini ke kamar.